Maka ciri-ciri orang yang tidak diridhai Allah, zahirnya soleh, tapi kalau minta maksa kepada Allah. Yang dijawab itu di Quran, amman yujibul muttarra idza da'a. Lalu siapakah lagi yang akan menjawab orang yang terpaksa? Apa yang membuat dia terpaksa? Keadaannya. Ya. Lain dengan orang yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jika berdoa, nah ini adab supaya doanya langsung diterima Allah. Pertama, panggillah Allah dengan nama terbaiknya. Jadi ini yang pertama Pak, minta dengan nama Allah. Maka ada yang disebut al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika orang berdoa dengan nama itu, pasti dijawab. Itu sifat Allah yang Allah pantulkan kepada kita. Maka cara kedua supaya doa itu langsung jebol, bisa mempengaruhi takdir, puji-pujilah Allah. Memuji Allah nggak mesti dengan bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dulu hidupku susah, Engkau juga yang telah memudahkan. Dulu sebut semua. Nah ini, kalau mau doa, pujilah Allah dengan bahasa hati kita. Setiap kamu yang berdoa pasti dijawab. Dijawab. Doa itu artinya memanggil. Kalau kamu memanggil, menyeru, pasti tolong diluruskan apa arti doa? Coba kalau berdoa nyebutnya gimana? Ya Allah. Ya Allah itu memanggil atau ngapain? Jadi beda doa dengan zikir secara spesifik. Doa itu bagian dari zikir, tapi zikir secara spesifik cukup menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, itu zikir. Subhanallahu. Tapi kalau doa manggil, ya Allah, ada iya. Iyanya boleh hilang, tapi dia ada di dalam hati. Rabbana, itu di depannya ada iya, tapi tidak dibaca. Allah itu menjawab orang yang terpaksa, bukan menjawab orang yang suka maksa-maksa. Itu sebabnya tabiat orang-orang baik, muhsinin, yang suka berbagi, dia suka memberi tanpa diminta. Tapi agak berat hati memberi kalau sudah minta. Kalau Allah lain, Allah itu inginnya si hamba minta dulu. Tapi ada satu adab, malam yahjal. Nah ini kaidah. Semua panggilanmu, doamu, permintaanmu pasti diterima. Malam yahjal, selama engkau tidak tergesa-gesa. Apa arti tergesa-gesa? Terburu-buru, ya Allah, aku sudah berdoa 2 tahun, kok belum dijawab. Jadi apa syarat panggilan kita dijawab secara utuh oleh Allah? Selama tidak tergesa-gesa. Nabi ditanya, apa itu tergesa-gesa wahai baginda? Dijawab oleh beliau, ayyaqulal abdu da'autullah da'autu rabbi wa lam yujibli. Orang mengatakan, aku setelah berdoa, aku telah berzikir, tapi kok Allah belum kunjung mengabulkan. Nah orang kalau ngomong begitu, doanya jatuh semua. Jadi kalau doanya sudah naik ke langit, itu doanya jatuh. Kalau kita ingin merubah takdir, bukan kita yang merubah takdir. Ini tolong diluruskan. Bukan doa kita yang merubah takdir, tapi panggillah yang punya takdir supaya merubah takdir itu. Gitu ya, mungkin nggak? Tapi takdir itu berubah Bapak Ibu. Itu ada yang tahunan, seperti dalam hadis Imam Abu Daud, setiap bulan Sya'ban Allah turunkan ketetapan takdir tahunan. Jadi bulan Sya'ban, kalau di punya Bapak ini kan mungkin nggak semua punya Facebook, Instagram. Itu kalau dibully sedikit di sosial media bisa stres berbulan-bulan. Dan banyak artis dibully, besok pagi bunuh diri. Di Indonesia artisnya tak dibully, enggak, biar terkenal lagi. Negeri kita betul-betul santai.
santai sekali. Yang nikmat santai ini nggak ada di negeri lain. Ya, tanya sama jiran kita, nggak ada. Sesantai negeri itu nggak ada. Hidup santai. Masa depan apa Pak? Suram. Pada waktu duha ini saya mau bacakan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini dinukil dengan sanadnya oleh Imam Sidi Ahmad Rifai dalam kitab Ahli Tahqiq, Halatu Ahli Tahqiq, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yastajib li. Ini versi Sidi Ahmad Rifai. Kalau di Sahih Bukhari Muslim ada tambahan qila wa bal ajal ya Rasulullah, faqala ay yaqula al-'abdu da'awtu Allah wa lam yajid li. Jadi Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum, setiap kamu yang berdoa pasti dijawab. Dijawab. Doa itu artinya memanggil. Kalau kamu memanggil, menyeru, pasti tolong diluruskan apa arti doa? Coba kalau berdoa nyebutnya gimana? Ya Allah. Ya Allah itu memanggil atau ngapain? Jadi beda doa dengan zikir secara spesifik. Doa itu bagian dari zikir, tapi zikir secara spesifik cukup menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, itu zikir. Subhanallah. Tapi kalau doa manggil, ya Allah, ada iya. Iyanya boleh hilang, tapi dia ada di dalam hati. Rabbana, itu di depannya ada iya, tapi tidak dibaca. Rabbi, itu di depannya ada iya, tapi tidak dibaca. Iyanya di dalam hati. Wahai Tuhanku, jika ada hamba memanggil Allah, apa kata Nabi SAW? Yustajabu li ahadikum, pasti Allah jawab. Jadi kalau doa dijawab pasti, tapi permintaannya diberi belum pasti di waktu itu. Dia pasti diberi, tapi bukan di waktu yang dimau hamba. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ini saya buat proposal ngasih ke Pak Sekcam. Pak Sekcam bilang, tunggu ya saya pelajari dulu. Karena saya Ustadz, saya bilang, kamu kurang yakin sama saya? Terus Pak Sekcam bilang, maaf nih Bu ya, ini acaranya nggak relevan. Kamu nggak mau bantu saya? Masa minta maksa? Ada orang ngasih proposal maksa? Ada Pak, ada. Mungkin Bapak ini nggak pernah jadi korban aja, atau malah pelaku. Pernah nggak Pak Sekcam ditelepon sama ormas? Saya tahulah perilaku ormas ya, gitulah sebagian yang belum dapat nur doa. Sudahlah minta maksa. Yang paling repot Ustadz buat maulid, buat kajian, ngasih proposal ke kawannya, jamaahnya kurang beruntung, rezeki sedang seret, lalu tidak ngasih. Si Ustadz suuzon, dia ini sudah tak mau berjuang denganku. Padahal Ustadz mengajarkan husnuzon, berbaik sangka. Itu terjadi Pak, itu terjadi di mana-mana negeri terjadi, di mana-mana tempat itu saya temukan laporan begitu sampai. Ya, semoga para ustadz yang ada yang hadir siang ini nggak ada yang begitu. Ya. Wajar di Batam sudah dapat tunjangan dari pemerintah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jika kepada makhluk tidak boleh maksa, apalagi kepada Allah. Itu menjawab orang yang terpaksa, bukan menjawab orang yang suka maksa-maksa. Itu sebabnya tabiat orang-orang baik, muhsinin, yang suka berbagi, dia suka memberi tanpa diminta, tapi agak berat hati memberi kalau sudah minta. Kalau Allah
lain. Allah itu inginnya si hamba minta dulu, tapi ada satu adab, malam yahjal. Nah ini kaidah, semua panggilanmu, doamu, permintaanmu pasti diterima. Malam yahjal, selama engkau tidak tergesa-gesa. Apa arti tergesa-gesa? Terburu-buru, ya Allah, aku sudah berdoa 2 tahun kok belum dijawab. Ya, ada kawan kita ngotot minta punya anak, pas hamil badannya nggak bisa gerak, harus minum ini, harus terapi ini. Allah tahu kalau dia hamil dia akan menyusahkan tubuhnya. Kan sekarang ada intervensi ilmu kedokteran, orang bisa dibuat hamil. Tapi ditanya lagi sama suaminya, "Dek, masih mau nggak aku hamilin?" Apa jawabannya? "Nggak mas, cukup sekali mas." Karena perempuan itu biasanya kalau belum hamil merasa belum sempurna, Bu, ya. Nggak mesti begitu, ya. Jadi apa syarat panggilan kita dijawab secara utuh oleh Allah? Selama tidak tergesa-gesa. Nabi ditanya, apa itu tergesa-gesa wahai baginda? Dijawab oleh beliau, ayyaqulal abdu da'autullah da'autu rabbi wa lam yujibli. Orang mengatakan, aku setelah berdoa, aku telah berzikir, tapi kok Allah belum kunjung mengabulkan. Nah, orang kalau ngomong begitu, doanya jatuh semua. Jadi kalau doanya sudah naik ke langit, itu doanya jatuh. Saya ini sudah, misalnya ngomong itu, sudah berkhidmat di masjid, sudah puasa 7 hari, sudah ziarah ke kuburan fulan, kok belum dikabulkan? Nah, ini kalimat-kalimat begini muncul dari hamba yang jahilun bi rabbih, yang tidak mengenal Allah. Ingat, hamba itu ada 2, ada arifun, ada jahilun. Ada yang kenal kepada Allah, ada yang tidak kenal kepada Allah. Bapak Ibu masih mau pernah dengar ngomong begini nggak? Ada orang bicara begini, seperti tadi. Saya belum semangat tuh, ya. Apa kata orang? Ustaz, apakah Allah dengar doaku? Ada yang nanya begitu kan? Pasti ada yang tanya begitu. Apakah Allah tidak dengar doaku? Kok bertahun-tahun aku berdoa tidak kunjung ada? Nih perhatikan, kalau ada orang meyakini jika dia berbuat Allah tidak tahu, itu yang masalah akidah dia atau doa dia? Yakin dia atau bacaan-bacaan dia? Bacaannya sudah diambil ijazahnya dari Habib Fulan, Kiai Fulan, diambil ke pesantren di Jawa, diamalkan di Batam. Apa langsung dijabah? Kan belum tentu. Jadi banyaklah hari ini orang berpikir kalau dia berdoa, dia sedang ngapain? Neriak-neriakin Tuhan, bahwa Tuhan itu belum tahu hajat dia kasih tahu Tuhan. Nah, rusak gak akidah orang ini? Orang yang mengatakan, ya Allah, aku ini perlu ini, butuh ini, ada hajat ini, tolong engkau kabulkan. Dia berkeyakinan memberitahu Allah. Jika ada hamba berkeyakinan dia doa sedang memberitahu Allah, berarti dia lebih tahu daripada Allah. Rusak akidahnya. Wajar kalau doanya tidak ada yang manjur. Ya. Ini angguk-angguknya, angguk apa nih? Angguk-angguk ngantuk ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Walaupun doa itu mukhul ibadah, ada hadisnya begitu, doa mukhul, benar ya? Hadis Ibnu Majah, hadis Tabarani, hadisnya sahih dalam kitab doa. Imam Tabarani mengatakan Nabi bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari semua ibadah. Maka coba lihat agama mana saja, jika dia menyembah Tuhannya pasti dia minta doa. Kita sholat pasti doa. Pembukaan iftitah itu kan tidak hanya wajah tuh, kan ada doa lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu doa.
doa itu ibadah, tapi ingat, iblis itu dulu pernah berdoa banyak, dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong diingat, iblis minta langsung Allah kasih. Maka ketika ada orang berdoa langsung diijabah, langsung dijawab Allah, belum tentu dia wali Allah, bisa jadi dia wali syaitan. Kenapa Allah langsung kasih iblis? Karena iblis berdoa memanggil Allah dengan nama yang dia kenal. Nih, belajar kepada iblis nih Pak. Boleh nggak belajar ke iblis? Ya boleh. Biar ustadznya nggak kalah sakti sama dukun. Dukun ini kan dua. Ada yang pakai kun fayakun, ada yang pakai ayam kalkun. Ya. Kalau yang pakai kun fayakun itu dukun syar'i. Pakai Fatihah, pakai tawassul ya. Tapi kalau dukun yang tadi nggak dukun, ya masa bank aja ada bank syar'i, ada bank ribawi kata kawannya. Tapi saya nggak sepakat itu ya. Jadi iblis itu berdoa, dia manggil nama Allah, dan iblis tuh yakin Allah pasti jawab. Nah ini ilmunya iblis. Itu sebabnya dukun-dukun, karena dia latihan batin ustadz. Ketika mereka latihan batin, ustadz banyak makan. Dukun puasa mutih, kata ustadz bid'ah. Dukun melek malam hari, ustadz ngorok dan nonton tertidur pas nonton YouTube. Maka dukun hembuskan doa, doanya dikabulkan Allah, bukan berarti dia wali, tapi karena dia tahu cara berdoa. Sedangkan ustadz dimintakan air putih, air putihnya tidak bekerja. Kenapa? Ustadz kurang latihan. Jadi yakin itu mesti diasah. Yakin sudah ada di sini, tapi ketumpuk-tumpuk dosa, jadi dia harus dibersih-bersihkan lagi. Itulah gunanya, namanya riyadhah dan mujahadah. Jadi kalau orang nanya, bagaimana supaya memunculkan yakin di dalam diri? Orang mau nulis aja latihan sekolah, masa tidak ada sekolah doa? Nggak ada kan sekolah doa? Ada sekolah doa nggak? Nggak ada Pak. Hatta majelis tarekat aja kadang nggak ngajarin cara berdoa dengan tepat. Lupa gurunya, sehingga muridnya kemudian kecewa dan pergi, ganti tarekat baru lagi. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin merubah takdir, bukan kita yang merubah takdir. Ini tolong diluruskan. Bukan doa kita yang merubah takdir, tapi panggillah yang punya takdir supaya merubah takdir itu. Gitu ya, mungkin nggak? Tapi takdir itu berubah Bapak Ibu. Itu ada yang tahunan, seperti dalam hadis Imam Abu Daud, setiap bulan Sya'ban Allah turunkan ketetapan takdir tahunan. Jadi bulan Sya'ban kemarin, itu ayahanda mertua saya sudah ditakdirkan meninggal di bulan Safar ini. Bolehkah digeser? Bisa. Yang bisa geser takdir. Takdir itu kayak undang-undang Bapak Ibu. Undang-undang diturunkan jadi timeline bekerjanya para pemimpin. Itu boleh diubah, dirapatkan dulu di majelis dewan. Ya, mungkin nggak? Nah, bedanya Allah itu ngatur alam bukan dengan sistem demokrasi, jadi nggak perlu pakai DPR, nggak perlu pakai Dewan Perwakilan Rakyat. Allah itu ngatur alam dan dia menyebut dirinya Malikul Mulk, raja di raja. Paham kalau raja? Raja tidak perlu, di Saudi itu raja tidak perlu berkomunikasi, konsultasi dengan wakil rakyat. Kenapa? Di Saudi ada wakil rakyatnya. Yang sudah umroh haji, di Saudi ada wakil rakyat nggak Bapak Ibu? Benar nih, kayaknya kurang yakin. IPS-nya nilainya 4. Saudi itu negara monarki, kerajaan murni. Kalau Malaysia, Singapura, walaupun di Malaysia ada kerajaan, kesultanan, tapi sistem pemerintahannya beda dengan kepala negara. Kepala negaranya sultan, tapi pemerintahannya perdana menteri. Kalau Saudi enggak. Saudi itu enggak ada pemilu, enggak ada pemilihan umum. Makanya negaranya bisa kaya Pak. Sekolah itu bisa digratiskan, obat itu bisa digratiskan.
Kita bayar BPJS berapa nih Bapak bayar BPJS? Ya, duitnya habis untuk ngurusin pemilu. Seandainya tidak ada pemilu di Indonesia, itu orang-orang yang sengsara gak kerja itu duduk aja di rumah, duit masuk setiap bulan. Tapi apa boleh buat? Kita ini sok-sok ikut negara barat, tapi yang diambil yang susahnya aja. Tapi ya sudahlah, inilah takdir. Harus ridho kepada Allah. Ini contoh nih, di Singapura nih tuan, kalau ada orang demonstrasi, demo, mengganggu pergerakan keamanan ekonomi, polisi langsung turun, ambil orang, benar nggak? Di Indonesia, polisi turun, digebukin orang. Kasihan Pak polisinya. Mukul nggak boleh, dipukul boleh, kan lucu. Saya kadang-kadang kasihan kalau ketemu beliau-beliau itu ya. Benar nggak Pak? Mukul nggak boleh. Kalau polisi mukul masyarakat disebut tirani, zalim. Tapi kalau dipukul disebut mencari keadilan. Yang bikin, yang membuat keputusan bukan mereka, yang rugi, ya. Tapi ya salah Bapak kenapa daftar jadi polisi? Ya, tugasnya mengamankan kebijakan-kebijakan negara ya. Saya cuma berdoa semoga yang demo dan yang didemo dan yang menjaga demo Allah jaga hatinya. Ini Rabbal Alamin. Kita baru demo ya kemarin ya. Ini ada ustadz yang demo gak? Berarti dompetnya sudah aman. Doa itu setengah demo Bapak Ibu. Kenapa saya hantarkan kata demo? Karena doa itu demo. Mulai connect kan? Mulai connect. Makanya kalau orang berdoa berjamaah, itu demonya rame, muncul ke atas itu rame. Masih ingat satu hadis yang sahih? Sayyidina Jibril melapor, ya Allah, si fulan sudah menangis-nangis berdoa kepada engkau. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Da'hu ya Jibril, fa inni uhibbu sauta. Biarkan dia wahai Jibril, aku suka keluhan-keluhan suaranya. Allah tuh suka kalau ada orang manja kepadanya. Nih coba, jangan salah arti loh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak kecil nggak? Anak kita kalau nggak minta makan anak kita, gimana? Pusing nggak kita? Ya. Kata orang Melayu lama, pening ya. Sakit malah kita memikir gimana supaya anak kita mau makan. Nah, ini baru orang tua ke anak. Kalau si hamba sudah gak mikirin makan, maka Allah sendiri yang hantarkan makan kepada dia. Karena Allah lebih perhatian kepada hamba melebihi orang tua kepada anak. Apalagi si anak sudah berani minta makan. Ibu-ibu kalau anaknya, babynya, bayinya minta makan, seneng gak? Senang. Paham? Itu yang disebut rahimiyah. Maka ibu-ibu ini punya rahim tapi nggak ada iya-nya. Allah rahim, ada ya panjang. Allah itu lebih suka lagi mendengarkan hamba bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat anak nih Bapak Ibu main, tapi dia nggak punya mainan, temannya punya mainan, sedih nggak? Kita beliin walaupun dia nggak minta. Ketika anak ini pakai mainannya, kita bangga nggak? Tapi dibeliin mainan, anaknya nggak pakai, marah nggak? Kemarin dibeliin nggak dipakai, udah nggak usah beli lagi, kan gitu. Makanya Allah, Inna Allah yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Hadis Tirmizi itu ada yang gitu. Allah suka melihat si hamba memakai nikmatnya. Jadi ustaz-ustaz ini kalau ada rezeki beli mobil yang bagus kan? Bukan supaya amplopnya tebal, itu salah. Tapi supaya apa? Supaya Allah lihat kita memakai nikmatnya. Jadi nikmat itu bukan yang terkumpul dalam rekening, nikmat itu yang dipakai di badan. Pakai baju yang bagus, ya. Sarungnya sarung yang bagus. Kopiahnya jangan sampai yang sudah kuning-kuning gitu, Bapak Ibu ya. Yang bagus. Jadi orang Islam kalau kenal Allah, dia mesti memahami bahwa Allah itu suka melihat orang itu punya style, punya gaya, ya.
Sebenarnya Ustaz ini nggak perlu diajarin juga. Guru-guru ngaji ini sudah tahu, cuma kadang lupa. Karena jamaahnya banyak, kadang-kadang sarungnya belum beres, mulai langsung keluar. Kadang-kadang bajunya ada motifnya, Pak. Itu bukan motif apa-apa, tapi belum disetrika. Imam Syafi'i tidak mau mengajar kalau bajunya tidak rapi. Imam Syafi'i tidak mau berangkat kalau kendaraannya tidak bersih. Maka adalah seorang ulama di Mesir sana, kata beliau, orang tuh nggak tahu apa yang kau makan di belakang pintu di dalam rumahmu. Yang orang tahu bajumu, penampilanmu bagaimana. Maka keluar rumah jangan tunjukkan dirimu susah. Ya, pakai baju yang pantas. Ya, Bapak Ibu ya, walaupun di rumah kita cuma makan satu kurma, ya, makan nasinya pun sedikit, lauknya tidak berkelas, bajunya harus rapi, walaupun dompetnya tipis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kembali ke hadis tadi. Kalau ada si hamba berdoa, maka dia sedang mendemo Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah itu walaupun raja di raja, senang didemo. Inilah beda monarkinya Allah dengan monarkinya negara Saudi. Di Saudi orang demo ditangkap, Pak. Ya, ada yang ngeritik orang Turki, ngeritik kerajaan Saudi, itu hilang, nggak tahu kemana jasadnya. Ya, sampai sekarang itu jadi berita trending 6 bulan. Di Indonesia, Rocky Gerung ngeritik pemerintah, gimana? Justru dia menikmati kebebasan itu, karena Rocky Gerung itu ngerti negeri kita ini bebas, maka dihajar aja presiden. Benar nggak? Karena dia tahu ini nikmat berbicara itu, maka dia mainkan aja kata-katanya. Dia tahu presiden nggak akan balas. Dia tahu, kalau dia tahu dia akan dipenjarakan, dia nggak akan mau gitu. Kan dia memperhatikan keselamatan dirinya juga. Nah, orang yang berdoa itu mirip demo kepada Allah. Mohon maaf, para penguasa ini kan dititipkan sifat kudrat iradat Allah dalam diri dia. Makanya ketika didemo, nggak senang kalau didemo kecuali dengan cara yang santun. Nggak senang kalau orang kemudian demo itu tergesa-gesa seperti ini. Malam ya'jal, selama dia mendemo Allah tidak tergesa-gesa. Benar nggak? Maka saya ngajak kalau doa jangan barbar. Allah nggak suka. Kalaupun dikasih atau Allah nggak ridho, udah kasih aja. Itu Allah nggak ridho. Tapi kalau Allah ridho dikasih itu berkah. Maka saya berharap pemerintah mau memahami aspirasi rakyat. Tapi yang demo rakyat ini tahu adab juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemimpin. Ada satu riwayat, meskipun ini tidak dianggap sahih oleh Imam Bukhari, tapi dinukil oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, bahwa sultan itu adalah zillullah, bayang-bayang Tuhan. Siapa yang menghina pemimpin, sultan menghina Allah, telah hati-hati. Makanya saya walaupun kritik pemerintah, tapi saya kritiknya biasanya langsung, Pak, nggak di majelis begini. Saya kalau mengkritik saya langsung ngomong. Kenapa? Bapak mau nggak disindir depan umum? Senang nggak disindir di depan orang? Nggak mau kan? Kalau di negeri Bapak, kalau ada khotib Jumat menghujat pemerintah, bagaimana? Ditangkap lah? Dicoret? Hak otoritas dia dicoret. Di Indonesia, ustadz-ustadz bebas berceramah. Bebas lah ceramah ya? Bebas. Sampai sekarang nggak ada tuh yang betul-betul diurus ya. Nah, jadi jika kita mendemo Allah, Nabi mengatakan dijawab semua permohonanmu malam ya'jal. Nah, ini turunkan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu punya anak, lalu mintanya ngotot sekarang. Apa bahasa orang Batam ini? Maksa minta, mesti sekarang juga. Itu bikin orang tua pusing, bikin orang tua sakit kepala. Benar nggak?
Nah, Allah itu kalau ngeliat hamba begitu, Allah nggak pusing, cuma Allah nggak ridho sama orang begitu. Maka ciri-ciri orang yang tidak diridhai Allah, zahirnya soleh, tapi kalau minta maksa kepada Allah. Yang dijawab itu di Quran, amma yujibul muttarra idza da'a. Lalu siapakah lagi yang akan menjawab orang yang terpaksa? Apa yang membuat dia terpaksa? Keadaannya. Ya. Lain dengan orang yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jika berdoa, nah ini adab supaya doanya langsung diterima Allah. Pertama, panggillah Allah dengan nama terbaiknya. Karena dulu iblis Allah kekalkan hidupnya karena berdoa dengan nama. Adam mau makan buah larangan itu karena iblis jual nama Allah. Sayyidina Abdullah ibn Umar mau memberikan sorban daripada ayahandanya itu karena yang minta orang Badui kurang punya adab, minta langsung. Tapi karena dia mengatakan billah, dengan nama Allah saya suka sorbanmu, tolong kasih. Sayyidina Abdullah bin Umar kasih juga, karena orang ini minta dengan nama Allah. Jadi ini yang pertama Pak, minta dengan nama Allah. Maka ada yang disebut al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika orang berdoa dengan nama itu pasti dijawab. Bapak kalau di jalan dipanggil, woi, nyaut nggak? Woi, nyaut nggak? Enggak kan? Ya, marah nggak? Marah kita. Tapi kalau dipanggil namanya, maaf Pak, namanya siapa? Pak Denny. Pak Denny. Pasti noleh, benar nggak? Walaupun Denny yang panggil Denny yang muda. Satu lagi ada Denny juga. Pasti menoleh. Karena dipanggil dengan nama. Nama kecilnya ada nggak Pak? Nama kecilnya ada nggak? Bukan Den. Apabila kita dipanggil dengan nama, kita senang. Bapak punya Facebook Pak ya? Lalu ada orang muji-muji Bapak dan foto dia posting, bertemu kawan lama yang baik hati, Bro Denny. Senang nggak Pak? Senang. Dipuji orang senang. Itu sifat Allah yang Allah pantulkan kepada kita. Maka cara kedua supaya doa itu langsung jebol, bisa mempengaruhi takdir, puji-pujilah Allah. Memuji Allah nggak mesti dengan bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dulu hidupku susah, Engkau juga yang telah memudahkan. Sebut semua. Nah ini, kalau mau doa, ujilah Allah dengan bahasa hati kita, bukan dengan bahasa orang lain, bahasa orang Arab enggak. Kecuali Bapak Ibu jago bahasa Arab, ya, ahli bahasa Arab enggak? Arab ma'lum. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab Bu ya kalau doa ya. Cukup nama Allah dipanggil pakai bahasa Arab, habis itu puji Allah dengan bahasa hati kita. Ada orang ngomong kepada kita, aku suka kamu, tapi main-main, terima nggak? Tapi kalau ada orang ngomong pakai hatinya, Bang, I love you Bang. Aduh, si abang itu udah nggak berdiri di atas bumi lagi Pak. Kalau dia suka, kalau nggak suka kabur. Senangnya kita kalau dipuji. Itu sifat Allah yang Allah pantulkan kepada kita. Dan yang terakhir, mintalah apa yang engkau mau, tapi jangan memaksa. Jadi jangan kenapa? Dijelaskan lain nga'atailah ini sebagai penutup. Kullu da'watin mustajabah. Semua doa itu dijawab. Tetapi di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang berdoa mau. Pada hal yang Allah mau pilihkan, bukan pada hal-hal yang si yang berdoa pilihkan. Anak kita waktu kecil mintanya macam-macam, semua yang dia minta kita pilihkan?
sesuai permintaan dia. Dia minta mobil, langsung dibeli nggak Pak? Enggak. Kita pilihkan mobil-mobilan. Benar ya? Jadi si orang tua karena mengerti hajat si anak, maka dia memilihkan. Allah itu lebih mengerti hajat si hamba, maka Allah akan pilihkan yang terbaik bagi hamba. Inilah yang kita sebut pada malam lalu ya. Jika Allah menahan satu pemberian, Allah sedang memberikan yang lain. Gitu ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan doa-doa kita sakti, mustajab, tembus kehadiratnya. Dan semoga doa-doa kita menjadikan kita benar-benar hamba. Hamba yang beradab, jodoh Pak ya. Nanti kita kembalikan kepada MC Pak ya, nanti terserah beliau ini. Terima kasih. Sama-sama kita haturkan kepada Kasih pantun dulu Pak, pantun dulu. Ya, ibu siapkan satu orang. Oh, ibu dua, bapak satu. Balikan jemaahnya banyak ibu. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus sudah? Yang saya hormati ulama hadir pada saat ini. Wabil khusus pada Buya Ika, Guru Gina, Buya Aras. Saya begini pertemuan dengan Buya yang kedua. Alhamdulillah. Semalam kan dia takwa dan berji, saya juga datang, tapi Ya, tapi semalam mau bertanya, tapi kesempatan tak dapat bertanya. Saya penasaran. Singkat saja masuk pada pertanyaan, mohon maaf ya. Saya cemburu dari kemarin dia. Cemburusan namanya kita manusia. Yang mana dalam penyampaian tadi beliau mengatakan ketika kita memohon kepada Allah dibayar kontan oleh Allah karena mengenal nama dan mengenal nama yang zat yang punya. Tapi apabila kita berdoa hamba biasa belum tentu dikabulkan begitu. Jadi biar kita itu jangan kalah dengan iblis ini gue. Karena dalam bermakna dalam mengenal Allah ini, biar kami tak melenceng agar doa kami dijawab. Kita harus bermakna doa kepada Allah, mengenal Allah. Tolong jelaskan dalam mengenal Allah, biar kami tak melenceng tentang Allah. Sebab kalau orang ini tak dulu tentang makrifat melenceng boleh salah penyebab kita kepada Allah. Untuk mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawabnya. Iko jawaban Abu ya. Soheh ya. Doa sama-sama doa boleh sama-sama diijabah, tapi dari dua hamba yang diijabah ada satu hal yang berbeda ya. Apa yang berbeda? Tadi hadis itu keluarnya dari lisan Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kalau kamu berdoa pasti dijawab selama tidak memaksa dan tergesa-gesa. Iblis itu meminta, dia tergesa-gesa, dia maksa karena dia sudah lama berdoa, sudah lama berzikir, dan Allah tahu ini iblis siapa, ya sudah kasih aja. Tapi seperti ini, anak kita bikin kita marah, minta kita ambil semua gitu, benar gitu gak? Jadi Allah ngasih iblis itu bukan karena Allah sayang iblis, tapi karena Allah murka kepada iblis ya? Maka al-adab al-Muhammadi ini yang berbeda Pak. Biar gak kalah dengan iblis, bolehlah kalah cepat dalam masalah ijabah, tapi jangan kalah cepat dalam masalah adab. Maka di kitab tadi disebutkan setelah hadis tadi, kata Imam Sidi Ahmad Rifai, wali kutub, wali ghaus di zamannya,
Al-ajalah minasyaitan. Ajalah tergesa-gesa itu sifat dasarnya syaitan. Maka syaitan berdoa, kita berdoa. Apa bedanya umat Nabi Muhammad doa dengan syaitan? Mesti beda satu hal. Adam berdoanya tidak tergesa-gesa, tidak memaksa, tidak membuat Allah murka. Jadi bukan kemudian terjebak nih. Nanti iblis ngomong, Pak. Iblis ngomong lewat orang yang ngaku ahli tauhid tapi tauhid syaitan. Apa kata dia? Kalau benar tarikat kau, kalau benar akidah kau, kalau benar ibadahmu, kenapa kau berdoa? Tidak Allah kabulkan, aku doa, aku kabulkan. Nanti ada orang ngomong gitu, Pak. Itu Dajjal, dia panggil awan, awan datang. Karena Dajjal itu Ibnu Azazil, anaknya iblis, yang lahir lewat tubuh manusia. Dia bilang hujan berhenti bertahun-tahun. Apakah kemudian Dajjal ini hebat? Iya hebat, dia kurang ajar, itu aja. Harusnya takdirnya hujan karena dia tahu doa, nama, maka dia pakai doa untuk menghalangi hujan. Tujuan dia cuma satu, lihat, kalian doa kepada Tuhan kalian, tawassul dengan Nabi kalian, hujan gak turun-turun. Nih coba sebut namaku, pasti hujan turun. Nanti Dajjal ngomong gitu. Hadisnya dalam Sahih Muslim menyebutkan begitu. Jadi ya, apa yang membuat beda kita, Buya, supaya nggak cemburu sama iblis, nggak level cemburu sama iblis. Supaya nggak cemburu, Buya, dengan iblis, pasangkan adab al-Muhammadi. Apa itu? Lam yakun ajilan mutahajjilan, tidak tergesa-gesa memaksa melanggar adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita katakan, siapalah aku, hamba yang hina, tidak pantas Allah tunaikan segera. Siapalah aku, bisa jadi yang aku minta belum pantas untuk diriku. Begitu Pak, kalau doa kita belum dijawab. Allah kalau dengar begitu ya seneng. Itu langsung jadi kekasih Allah itu orang begitu. Langsung jadi orang yang dimanja-manja. Orang yang dimanja itu bahasa Arabnya ahlul uns. Apa arti al-uns? Uns itu lebih dekat dari muqarrabin. Muqarrabin itu orang dekat. Tapi al-uns, orang yang bermanja-manja kepada Allah. Al-anisuna billah. Itu ada di kitab Ar-Risalah Kusyairiyah, kitab standar ilmu zikir, ilmu tasawuf. Bukan kajian berat itu, kajian standar. Cuma sayang umat kita kurang didewasakan dengan ilmu tasawuf. Baru dicekokin terus dengan ilmu yang zahir, halal haram, pahala, dosa, neraka, itu terus ya. Ini tugasnya ustaz-ustaz nih. Kayak mulai kita buka sisi yang lain dari ilmu-ilmu Nabi SAW yang semuanya full ada di Quran dan Sunnah dan kitab-kitab para ulama. Ya. Nah, dan terakhir sebelum pertanyaan dari Ibu, tadi hadis Nabi bukan? Hadis ini menjadi pilar dalam ajaran tasawuf. Oleh karenanya tidak ada tasawuf terpisah dari sunnah. Ya, tidak ada tasawuf terpisah dari sunnah. Justru ahli tasawuf lah yang mengamalkan sunnah lahir dan batin, bukan lahir aja. Orang tarekat belum tentu. Tarekat masih bertengkar urusan kemursidan, masih bertengkar urusan zikir keras, zikir lembut, masih bertengkar berebutan torikot paling benar. Tapi kalau bertasawuf ujung bertorikoh, baru mereka menemukan itu. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Masih cemburu Bu ya? Cemburu sama saya aja. Mengenal Allah ini perlu diapakan? Mengenal Allah itu gampang, lebih mudah daripada mengenal Buya. Mengenal Allah itu tidak boleh pakai akal. Maka semua yang terbayang oleh akal bukan Allah, titik. Berarti boleh nggak mikir-mikirkan Allah? Berarti yang boleh cuma dirasa aja. Gampang tuh kenal Allah. Nah, itulah kul huwallahu mahma tawassawarta bibalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah lebih mulia, lebih sempurna dari itu. Itu semudah itu bertuhan. Maka bertuhan itu nggak perlu mikir-mikir berat.
Cukup dengan hati yang mendalam. Itulah maksud ulama mengatakan kenal diri, kenal ilahi. Semakin kita ke dalam, semakin kita kenal. Tapi kalau kita cari keluar, apalagi ilmu ma'rifatullah dibahsul masail kan gak nyambung. Ilmu ma'rifatullah dizaukkan, dirasakan, bukan didebat-debatkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Siapa lagi? Satu lagi. Kemudian silakan dari ibu kalau ada. Bu ini mana Bu ini? Ketua BKMT mau dari ibu kalau ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sama Pak Ustaz dan Ibu. Ini Pak Ustaz, kami dulu dikasih tahu sama Ustaz di kampung dengan Pak Ustaz, kita harus tahu diri gitu. Kita ini dari mana, mau kemana, kata Pak Kiai. Kita harus berpikir dari sekarang. Kita harus mengerti, ya Allah, kemana siapa yang masih di dalam tubuhmu, dan yang dalam tubuhmu itu mana? Sekarang kita harus mengerti, Pak Ustaz. Jangan sampai kita digoda sama siapa aja. Kita harus takut kepada Allah. Atau betul, Pak Ustaz, itu ilmu yang kasih sama Pak Ustaz itu. Betul, Pak Ustaz, kita membuat emosi. Sadar diri kita, siapa kita. Betul, Pak Ustaz. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum. Ibu Kartini ya. Ibu Kartini lahir 21 April berarti ya. Saya Kartononya Bu. Lahirnya 21 April juga. Itu benar ini. Nggak mungkin lah kiai mau nyesatin umat. Itu tanya beliau nih, mau nggak Ustadz nyesatin umat? Kan nggak mau kan? Ini Ustadz itu sayang semua sama ibu dan anak ibu juga. Nggak nyambung. Ya Bu ya, sayang sama ibu dan anaknya ya. Dan anaknya. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu benar. Kalau dulu guru-guru kita mengajarkan, hendaklah kamu tahu dirimu dari mana dan hendak ke mana. Dirimu di situ itu bukan diri tubuh ini. Kalau tubuh ini ada jantung, ada paru, segala macam, itu juga ada di kucing. Kucing punya jantung nggak Pak? Kecuali kucing-kucingan dan sumui kucing, nggak ada itu, nggak ada jantungnya. Paru segala macam itu semua hewan-hewan punya. Kata Imam Ghazali, apa yang membedakan kamu dengan hewan-hewan itu? Yang membedakan adalah sesuatu rahasia yang Allah tiupkan ke dalam tubuhmu itu. Itu asalnya dari mana? Maka Imam Ghazali nulis kitab, judulnya kecil, kitabnya judulnya Kimia Usahadah. Nanti ibu cari ya terjemahannya, tolong sama anaknya, sama kawannya, cari nih di majelis-majelis boleh baca buku ini. Kimia Usahadah, Intisari Kebahagiaan, karya Imam Al-Ghazali. Apa judulnya? Itu tidak sampai 100 halaman. Dulu saya khatam 5 kali kitab itu, diajar bolak-balik. Imam Ghazali ngasih pertanyaan 2 yang saya ingat. Man anta? Sebenarnya kamu itu siapa? Apa kamu tubuh ini bin fulan, lahir di negeri sana, orang Batam, KTP di Bengkok. Itu bukan, kata beliau, itu bukan dirimu, adalah mobil paling. Maka kalau dia rusak masuk bengkel, cuma bengkelnya beda. Kalau mobil begitu, dia kan dari logam, maka masa masuk bengkel, urusannya baut, ya. Kalau jantung kita masalah, masuk ke bengkel juga, dipasang ring juga, Pak.
Maksud kami apa? Kalau tubuh ini rusak, dia akan pulang kepada tanah. Karena asal dia dari tanah, dia pulang kepada tanah. Semua orang tahu itu. Tapi yang Allah tiupkan yang mengendarai tubuh ini, dia dari mana? Itulah yang tadi disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini milik Allah. Jangan salah arti, kita ini bukan Allah. Ini ada ibu-ibu nanya, udah 20 tahun ikut pengajian, kita ini dari Allah. Bukan, ayatnya nggak ngomong begitu. Inna lillah, kita milik, bukan kita dari Allah. Beda. Kalau kita dari Allah, berarti hakikat saya Allah dong. Berarti saya ini Allah. Hah? Berarti saya lagi mencerami Allah nih. Hah? Enggak begitu. Itu ajaran yang zindiq, yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan baginda Rasulullah SAW. Itu salah nerjemah bisa bahaya. Inna lillah, kita ini milik Allah dan kembali kepemilikan itu kepada Allah. Jadi yang dimaksud kata guru kiai dulu, kau ini dari mana? Engkau dari kepemilikan Allah. Maka pulang sebelum pulang menyadarkan diri bahwa diri ini bukan milik bumi, bukan milik Jokowi, bukan milik suami dan istri, bukan milik siapa-siapa. Ini milik Allah Rabbul Izzati. Kalau memang kita milik Allah, patuh nggak dengan yang punya? Mesti patuh. Nah, kepatuhan itu yang disebut Islam. Percaya nggak kepada yang punya? Disebut iman. Beradab nggak kepada yang punya? Disebut ihsan. Islam namanya fikih, iman namanya akidah, ihsan namanya tasawuf. Jadi supaya pulangnya enak, pulang kampung mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak pulang kampung diundang nggak bayar? Saya sering loh Bapak Ibu pulang kampung nggak bayar. Serius, diundang malah pulang kampung. Ke Batam aja saya dibeliin pulang pergi. Tapi capek juga cara main Bapak Ibu ini ya. Pergi kemanapun dibayarin tiket, senang nggak? Kenapa begitu? Karena sudah sadar saya ini bukan milik istri saja, tapi milik jamaah. Makanya kemudian perginya pun ditanggung Allah lewat hamba-hamba Allah. Kalau sudah sadar diri ini milik Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ciptaan Allah, hembusan ruh pun ruh dari Allah, maka pasti muncul kepatuhan, kepercayaan, yakin kalau doa dan beradab. Iblis itu Bapak, dia nggak punya, dia punya rukun iman itu dia ada, tapi dia nggak punya yang ketiga. Ihsan, dia nggak punya adab. Iblis itu hamba Allah, kuat tauhid tapi kurang ajar kepada Allah yang Maha Ahad. Barangkali itu ya. Jadi nggak usah khawatir, ibu pelajari aja Islam, iman, ihsan. Cari buku Kimia Sa'adah karya Imam Ghazali. Kebetulan murid-murid saya sudah banyak nerjemah di luar, di banyak percetakan ya. Semoga Allah Ta'ala meridhai kami yang menyampaikan kajian ini, apalagi Bapak Ibu yang hadir, para pengurus, para umara, para pemimpin, dan para umat, para rakyat. Semoga negeri kita ditambah keberkahannya oleh Allah SWT, ditambah kedamaiannya oleh Allah SWT, ditambah kesejahteraannya oleh Allah SWT. Dan semoga Allah nanti memilihkan bagi kita pemimpin yang cinta kepadanya, cinta kepada kekasihnya, cinta kepada hamba-hambanya, yang mau menjalankan amanah dan adil dalam pemerintahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinni wa likulin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau sungguhlah sangat baik kepada kami. Semua nikmat-Mu tidak sanggup kami menghitungnya. Satu rambut pun kami tidak sanggup membuatnya, tapi Engkau menumbuhkan rambut yang luar biasa di tubuh kami. Kuku pun kami tidak sanggup menumbuhkannya, Engkaulah yang menumbuhkannya. Ya Allah, zahirnya kami yang berusaha, pada hakikatnya Engkau juga yang berkekuasaan. Allahumma ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Selama ini kami berpikir rezeki itu hanyalah uang, duit, rumah, kendaraan. Tapi pagi ini, siang ini ya Allah, kami faham ada rezeki yang bernama adab,
rezeki yang bernama Islam, iman dan ihsan. Maka berikanlah kami yang hadir pada siang ini ya Allah 3 rezeki tersebut, 3 nikmat tersebut, sehingga indah rasanya bertuhan, nikmat hidup bersama Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kami masih sadar sholat kami belumlah khusyuk, sedekah kami belumlah ikhlas, tapi kami faham ya Allah Engkau maha memaklumi kekurangan kami. Fatamim taqsirana ya Allah, maka sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Bagi kami yang mengajar, yang membimbing hamba-hamba Engkau ya Allah, kadang-kadang hati terganggu keikhlasannya karena sikap-sikap murid dan jamaah yang kurang berkenan, mungkin karena apresiasi yang kurang juga tepat. Maka ampunkan ya Allah jika ikhlas kami terganggu, ampunkan juga ya Allah jika adab kami kuranglah tepat. Allahumma ya Allah, jika kami seorang murid, seorang jamaah, kadang-kadang kami salah adab kepada guru, mohon ya Allah bukakan pintu maaf darimu sehingga terbuka juga pintu maaf di kolbu guru-guru kami. Allahumma ya Allah, mohon jadikan kami, keluarga kami, tetangga kami, masyarakat kami, negara kami, umat Islam dimanapun mencintai Engkau dan mencintai kekasih Engkau. Dan matikan kami ya Allah di dalam menyebut nama Engkau dan dalam menyebut nama baginda Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang merubah hati. Kami tidak mengenal Engkau, mohon setelah kajian ini bimbinglah hati kami menjadi mengenal Engkau. Jika tadi adab kami lebih buruk daripada iblis dan syaitan, maka pagi ini, siang ini ya Allah, bimbinglah hati kami beradab seperti adab baginda Nabi. Memohon kebaikan di dunia, yaitu dengan mengenal Engkau, dengan mengenal Rasulullah, dan kebaikan di akhirat dengan mendapat ampunan daripada Engkau dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Wa anzil barakat ala wa bihaqqi al-awliya as-salihin al-arifin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tidak dapat salaman semua. Salam dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.